Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Tawarik 26 ayat 8. Mereka sekalian adalah keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Saudara yang terkasih, di zaman sekarang ini ada banyak orang yang tidak lagi menempatkan Tuhan dan perkara-perkara rohani sebagai prioritas di dalam hidupnya. Hati dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada hal-hal duniawi saja. Ibadah, doa, dan bahkan pelayanan dianggap hal yang tidak penting dan membuang waktu saja. Mereka berpikir, banyak orang di luar sana yang tidak beribadah kepada Tuhan, hidupnya baik-baik saja, malah sepertinya lebih berhasil, lebih mujur, lebih sukses. Namun Tuhan sangat memperhatikan hidup orang benar, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepadanya. Saudaraku, kita tidak perlu iri terhadap orang fasik, sebab kebahagiaan mereka semu, kemujurannya hanya bersifat sementara. Mazmur 37 ayat 10, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa ibadah, bahkan pelayanan dan jerih lelah kita untuk Tuhan itu tidak berarti apa-apa. Sesungguhnya semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Obed-Edom adalah contoh orang yang menikmati berkat Tuhan secara luar biasa karena dia sangat menghormati hadirat Tuhan. Dia sangat menghormati kehadiran Tuhan, padahal hanya 3 bulan tabut Allah berada di rumahnya. Saudara, keluarga ini pun menjadi buah bibir dan kesaksian yang baik bagi banyak orang, bahkan beritanya sampai ke telinga Raja Daud. Alkitab mencatat bahwa Obed-Edom yang sebelumnya tinggal di Kiryat Yarim rela pergi ke Yerusalem untuk melayani sebagai penunggu kemah Tuhan, di mana tabut
Allah berada. Ini menunjukkan besar kerinduannya melayani Tuhan dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 8, dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, karena kesungguhannya melayani Tuhan, bukan hanya Obed-Edom yang diberkati, tetapi sampai ke anak cucunya, bahkan anak-anak Obed-Edom disebut pahlawan-pahlawan yang gagah, perkasa, dan cakap dalam pekerjaan. Karena itu pemazmur menulis dalam Mazmur 37 ayat 25, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pelajaran penting yang Tuhan nyatakan melalui firman Allah saat ini. Obed-Edom adalah sebuah contoh bagaimana seseorang yang rela dan punya kesungguhan hati melayani Tuhan, bahkan menghormati kehadiran Tuhan. Dan ternyata upah dari semua itu adalah hidup dan bahkan keturunannya, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman Allah ini Engkau sendiri Allah yang berjanji bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Berjalan bersama
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda.